pagi. Halo, pagi Pak. Silakan, dengan siapa? Silakan dulu. Ini agak lancang sedikit ya, belum dipersilakan dulu. Oke, baik. Dengan Bapak Oren ya, ada yang bisa saya bantu Pak? Nah, depan ini agak keras. Mau mendaftar calon asisten. Oke, mau mengikuti asesmen kompetensi. Baik, Bapak sudah tahu nanti mengikuti skema apa? Nah, skemanya ini ya, skema KKN di level 2 pada keahlian TKJ. Oke, baik. Bapak sudah paham ya standarnya? KKN-nya sudah paham, pernah membaca? Oke, baik kalau pernah, ini silakan Pak Orin ya, silakan diisi form permohonannya. Jadi silakan diisi data diri, kemudian data pekerjaan Bapak. Nah, kemudian di sini kita jelaskan Bapak Ibu ya. Di sini di bagian 3, Bapak nanti harus mencantumkan atau menyerahkan persyaratan dasar ya. Jadi persyaratan di sini ada 3, tolong nanti diserahkan dilampirkan. Nah, setelah itu terakhir Bapak tolong pada kolom pemohon ini ditandatangan, diisi nama, tanggal dan tanda tangan ya. Jelas Pak? Oke, silakan diisi dulu. Nah, diisilah oleh asesi Bapak Ibu. Calon asesi ya. Diisi oleh calon asesi, data diri. Nah, memenuhi syarat ini bukan calon asesi yang mencontreng, tapi admin nanti. Jadi bagian 3 itu. Sudah ditandatangan Pak? Misalnya kartu siswa gitu ya, apalah namanya di apalah. Nah, pakai HVS nanti ditulis. Ya ditulis apa tadi? Raportnya silakan diisi. Oke, baik, saya terima Pak ya. Oke. Nah, Bapak Orin berdasarkan persyaratan dasar yang Bapak kumpulkan, maka di sini setelah memenuhi syarat, nah dicontreng memenuhi syarat. Nah, kemudian saya sebagai admin LSP merekomendasikan Bapak untuk diterima dari calon asesi menjadi asesi atau juga disebut dengan peserta sertifikasi. Nah, sambil kita coret di sini di rekomendasi APL 01. Oke. Kemudian kita tanda tangan, diisi nama dan tanggal. Setiap tanda tangan pasti ada tanggal. Jelas ya? Oke. Baik, terima kasih Pak Oren. Ini Bapak sudah kami terima sebagai peserta sertifikasi atau kami sebut nanti dengan asesi. Ya. Caranya kalau ini sudah selesai, taruh aja di sini Bapak Ibu, biar tidak numpuk ke sana kemari ya. Nah, selanjutnya Pak Oren, di sini ada namanya asesmen mandiri atau penilaian mandiri. Jadi dalam proses proses asesmen Bapak harus menilai diri sendiri dulu ya. Apakah Bapak merasa mampu atau belum. Nah, di sini di penilaiannya ini serahkan APL 2 ya. Di penilaian ini ada pertanyaan, dapatkah saya? Artinya Bapak menilai diri sendiri apakah mampu gitu ya. Nah, kalau merasa mampu atau bisa, nah dicontreng pada kolom K, kompeten. Kemudian ketika Bapak menyatakan diri kompeten, apabila Bapak memiliki bukti lain selain persyaratan tadi itu, silahkan ditulis pada kolom bukti yang relevan. Tapi kalau memang tidak punya, tidak apa-apa, boleh dikosongkan. Nah, seandainya pun Bapak menyatakan atau menganggap diri belum kompeten, itu artinya secara otomatis asesmen sudah tidak bisa dilanjutkan. Ya, karena pada hakikatnya asesmen ini Bapak harus merasa diri kompeten pada setiap elemen dan KUK yang tercantum di sini. Nah, kalaupun misalnya merasa memang belum bisa, silakan Bapak boleh belajar dulu ya. Sudah diisi sampai benar-benar merasa siap dan bisa untuk setiap pertanyaan. Paham Pak? Kemudian jangan lupa juga nanti untuk di tanda tangan. Jelas Pak ya? Oke, silakan diisi dulu. Nah, diisilah oleh asesi sekarang Bapak Ibu ya. Nah, pengisiannya ini boleh pada saat itu ataupun ketika asesi belum siap boleh dibawa pulang gitu ya. Silakan. Tapi nanti kita kondisikan asesi seolah-olah sudah siap, sehingga bisa langsung mengisi. Oke, sudah Pak Oren? Baik. Terima kasih Pak ya, saya ambil kembali. Oke, Bapak sudah mengisinya dengan lengkap. Nama juga sudah, tanda tangan juga sudah. Oke, selanjutnya Pak Oren, dalam proses asesmen itu ada namanya pra-assessment. Nah, pra-assessment ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh asesor dan asesi atau Bapak. Ya, nanti Bapak silakan di sana berdiskusi ya, berkonsultasi, namanya konsultasi pra-assessment ya.
silakan tanyakan apapun terkait dengan proses assessment, persiapan assessment dengan asesor. Nah, kebetulan pra assessment kita ada jadwal besok. Ya, kebetulan di tempat yang sama. Bapak bersedia kira-kira besok? Bersedia ya? Oke, baik, kalau memang bersedia. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Jelas ya? Oke, terima kasih. Sampai jumpa besok Bapak Oren. Terima kasih. Pulanglah ceritanya nih Bapak Oren ya. Atau kalau memang siap di LSP itu sangat dinamis Bapak Ibu. Bisa hari itu juga. Ya. Nah, ini sekarang seolah-olah beliau pulang, maka saya sebagai admin LSP menelpon asesor sekarang, ya, diteleponlah Pak Wira, besok ada jadwal pra assessment gitu ya, di kantor LSP pukul 9 pagi, Bapak siap? Oke siap. Nah, saya ditugaskan ini oleh LSP sekarang, jadi peran saya sekarang sudah menjadi asesor ya. Dokumen ini yang tadi diisi oleh calon asesi dan asesi ya, apel 1 apel 2 diserahkan oleh admin ke saya selaku asesor. Nah, diberikanlah ini. Nah, kemudian saya sudah membawa ini kembali ya, jadi sama seperti ini. Oke, silakan Pak, tekan. Jangan pamam lagi, jangan pamam. Terbawa. Bagi Pak Oren, silakan coba. Takut ya. Baik, selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa? Bapak Oren. Oke, gimana kabarnya hari ini Pak? Sehat ya? Sehat. Oke. Baik Pak Oren, saya kira Pak Oren juga sudah paham ya atau tahu apa tujuan kedatangan Bapak ke sini ya, karena kemarin pasti sudah diinfo oleh admin LSP bahwa hari ini akan dilakukan yang namanya proses pra-assessment ya. Nah, perkenalkan nama saya asesor yang ditunjuk oleh LSP ya. Nama saya Pak Wira. Jadi nanti kita akan berdiskusi banyak ya terkait dengan persiapan assessment yang akan kita lakukan. Kita bisa mulai ya Pak Oren ya. Oke, santai saja, tidak usah tegang-tegang. Oke. Yang pertama saya ingin mengkonfirmasi dulu nama Bapak Oren, etikanya sekian ya. Jadi kita di sini tujuannya memastikan ya, asesi ini bukan joki ya. Nah, itu dipastikan bila perlu fotonya konfirmasi dan sebagainya. Silakanlah itu ya. Nah, Pak Oren mengikuti skema sertifikasi level 2 ya pada keahlian TKJ ya. Pada unit merancang pengalamatan jaringan. Nah, kemarin sudah diperiksa oleh admin LSP bahwa Bapak sudah memenuhi syarat dan diterima sebagai peserta sertifikasi. Nah, selanjutnya di dalam asesmen mandiri, Bapak juga sudah menyatakan diri kompeten pada setiap elemen dan KUK yang tertera di sini ya. Di sini Bapak tidak menulis bukti lain ya yang relevan karena hanya memiliki persyaratan dasar. Nah, ini apel 2 sampaikan seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita proses pra-assessment ini konfirmasi semuanya. Jadi dokumen di kelompok pertama ini semua kita selesaikan. Ya. Nah, kemudian ambil mapa 01. Pak Oren, berarti Bapak merupakan kandidat ya atau peserta hasil pelatihan atau pendidikan. Nah, di mapa 01 itu jadi kita menggunakan perencanaan ini. Ya, apa yang dicontreng itu yang dibaca. Ya. Jadi sekarang kita menggunakan perencanaan untuk hasil pelatihan, kandidat hasil pelatihan. Nah, selanjutnya Pak Oren, saya ingin mengkonfirmasi juga bahwa di dalam proses pelaksanaan asesmen nanti ya, harus memastikan asesmen itu berjalan lancar, sehingga segala sesuatunya harus dipersiapkan terlebih dahulu, termasuk saya perlu mengkonfirmasi kepada Bapak ini ya. Jadi di mapa bagian 3 Bapak Ibu, di sana kontekstualisasi dan modifikasi ya. Nah, apakah Bapak memiliki kebutuhan khusus kira-kira? Tidak ya, berarti aman-aman semua ya. Nah, baik, kalau memang tidak ada berarti saya pakai pendekatan asesmen nanti. Dalam proses asesmen yang kita lakukan nanti bisa saja menggunakan yang namanya asesmen demonstrasi. Ya, artinya secara tidak langsung di apel 2 ini karena tadi Bapak juga sudah
menyatakan diri kompeten, maka asesmen dapat dilanjutkan. Nah, dibacakan ini rekomendasinya dari Bapak. Ya, di APL 2 itu kan asesmen dapat dilanjutkan. Ya, kenapa demikian? Karena ASESI sudah menyatakan dirinya kompeten. Nah, dari penilaian mandiri yang Bapak isi ini, maka asesmen dapat dilanjutkan Pak dengan pendekatan yang kami sebut dengan asesmen demonstrasi. Asesmen demonstrasi itu artinya, nah ini disampaikan secara sederhana saja, ya, karena ASESI dia tidak paham dengan bahasa bukti langsung, yang itu tidak paham ya. Nah, nanti dalam proses asesmen demonstrasi, saya selaku asesor akan menggunakan beberapa metode gitu ya. Yang pertama itu nanti Bapak saya akan minta untuk mendemonstrasikan sesuai dengan tugas praktek yang saya akan berikan. Jadi Bapak praktek demonstrasi, nanti saya mengamati ya. Nah, itu tujuannya untuk menggali keterampilan dan juga sikap kerja Bapak. Nah, kemudian selanjutnya sebagai pendukung nanti juga akan ada sesi tanya jawab ya. Ada sesi tanya jawab di sini menggunakan apa Pak? Ini DPT apa DPL? DPT ya, berarti nanti akan ada tes tulis nanti ya. Nah, nanti akan ada tes tulis. Nah, kemudian selain itu Pak, saya juga perlu mengkonfirmasi. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Kalau yang sudah selesai langsung taruh di sini aja tutup, sehingga masih berurutan ya. Nah, saya juga sebagai asesor, MAPA 02 ini tidak perlu dibacakan karena ini pemetaan dari kita saja. Ya, nah, Charles ini masih kosong ya, tolong di sini. Ya, nggak usah pertama Bapak. Ya, ini apa ya? Nah, selanjutnya Bapak Ibu sampaikan sebagai penutup, ya, sebagai penutup proses pra-asesmen, Bapak Ibu menyampaikan AK01 dan AK04, ya, yaitu ada kerahasiaan, ya, persetujuan kerahasiaan dan juga banding ya. Nah, sampaikan sekarang. Pak Urin, jadi nanti di dalam proses asesmen ini, ya, saya sebagai asesor memberikan penjelasan, ya, bahwa Bapak sebagai asesi memiliki hak dan kewajiban, ya. Kewajiban Bapak tentu ya mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh LSP ya. Termasuk juga nanti terkait dengan jadwal silakan dikondisikan. Nah, Bapak juga memiliki hak untuk banding. Nah, banding ini apa artinya? Banding ini artinya ketika misalnya Bapak tidak sepakat dengan rekomendasi saya sebagai asesor. Ya, misal ini, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Misal saya rekomendasikan Bapak belum kompeten, tetapi Bapak merasa kompeten sehingga Bapak perlu melakukan banding gitu. Jadi di sini ada prosedurnya. Formnya seperti ini ya. Nah, ini hanya diisi ketika ada banding. Jadi hanya diisi ketika ada banding. Kalau tidak ada banding tidak perlu diisi. Ya. Nah, kemudian juga terakhir asesmen ini baru bisa terlaksana ketika asesor dan asesi, atau jadi Bapak dan saya ini menyepakati, gitu ya. Apa yang kita sepakati? Yang pertama saya akan ulang kembali bahwa Pak Oren mengikuti skema sertifikasi. Jadi tidak perlu menghafal Bapak Ibu, baca saja pada form itu. Ya, Pak Oren mengikuti skema sertifikasi level 2 TKJ. Ya. Kemudian bukti yang dikumpulkan tadi saya sudah sampaikan bahwa nanti akan ada demonstrasi, ada tanya jawab gitu ya. Sambil Bapak Ibu contreng di sini. Ya. Jadi contreng pada L dan T. T-nya sesuaikan, kalau pakai tulis ya, kalau bisa lisan. Nah, pelaksanaan asesmen juga kita harus sepakati ini Pak Orin. Ya. Kebetulan pelaksanaan asesmen ada jadwal tanggal 10. Kira-kira Bapak bersedia Pak? Sedia ya? Oke, saya tulis Pak ya di sini ya. Nah, ditulis hari ini tanggal 10 gitu ya. Kemudian waktunya kita mulai pukul 8 pagi ya, di tempat yang sama Pak. TUK tempat uji kompetensi di sini ya. Jadi tempatnya sama. Nah, ditulis hotel apa? Go Hotel ya. Ruangan apa? Oke, itu yang saya sampaikan. Nah, saya juga sebagai asesor, nah dibaca di sini Bapak Ibu. Saya sebagai asesor menyatakan tidak akan membuka hasil. Ya, jadi hasil asesmen ini tidak akan dibuka ke halayak publik nanti. Jadi setelah asesmen, saya akan langsung menyampaikan rekomendasinya apakah Bapak kompeten atau belum kompeten. Jadi hasilnya nanti ada dua itu Pak, kompeten atau belum kompeten. Dan ini tidak dibuka untuk halayak publik, jadi sifatnya rahasia. Ya. Nah, kemudian Bapak bisa juga tolong dibaca ini. Nah, berikan ini, ya,
Dibacalah saya sebagai asesi bla 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 ya. Baca. Oke, sudah Bapak? Oke, kalau memang sudah sepakat, setuju, tolong ditandatangani. Ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jadi pastikan form persetujuan dan kerahasiaan ini Bapak Ibu ya, ini adalah form penutup dalam proses pra-asesmen. Jadi ada kesepakatan di sana. Ya. Oke, sudah selesai? Ya sudah tutup. Baik, Bapak Urin, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam proses pra-asesmen ini. Jadi nanti Bapak datang tanggal 10 pukul 8, pakaiannya boleh seperti ini ya, sesuai dengan pakaian praktik ya. Kira-kira ada pertanyaan Pak? Cukup jelas? Oke, terima kasih. Sampai jumpa tanggal 10. Selesai Bapak Ibu, pra-asesmen ya. Tetapi terkadang juga di LSP, pra-asesmen dan pelaksanaan asesmen dilaksanakan di hari yang bersama. Silakan nanti itu kondisi di lapangan ya. Nah, seolah-olah sekarang ini waktunya berbeda. Nah, sekarang sudah tanggal 10. Nah, sehingga Bapak Ibu hanya fokus pada 2 dokumen ini saja. Ya, yang ini sudah selesai jadi jangan dipraktek lagi. Kecuali mau meyakinkan kembali sudah semua diisi, silakan saja. Jelas ya? Sekarang kita mulai. Ya, selamat pagi. Silakan Bapak Oren ya. Saya masih ingat karena warnanya Oren ya. Silakan duduk Pak Oren. Pak Oren gimana kabar hari ini? Sehat? Sehat? Benar? Kencing lancar hari ini? Lancar ya? Karena kalau kencingnya tidak lancar maka tidak sehat. Ya, boleh bercanda gitu ya. Yang penting itu masih dalam sudah kelewatan ya. Artinya kondisikan asesi itu agar merasa nyaman ya. Jangan kondisikan asesi merasa tertekan. Baru lihat asesor saja sudah takut ya. Bahaya itu ya. Baik Pak Uren, jadi sekarang atau hari ini sesuai dengan kesepakatan yang kita telah sepakati sebelumnya, hari ini kita akan melakukan proses asesmen atau pelaksanaan asesmen ya. Jadi saya mengulang kembali bahwa sesuai dengan kesepakatan dulu nanti akan ada 2 sesi. Yang pertama itu ada sesi praktek demonstrasi. Nah kemudian saya akan mengamati ya, kalau diperlukan nanti akan ditambahkan dengan pertanyaan atau yang disebut dengan pertanyaan mendukung observasi. Kemudian setelah itu juga ada sesi tanya jawab. Nah setelah itu nanti baru nanti saya akan merekam dan menyampaikan hasilnya seperti apa. Kira-kira ada pertanyaan Pak Oren? Sudah cukup jelas? Oke, jadi sekarang kita mulai dari praktek dulu ya. Nah, kebetulan alat dan kelengkapan sudah siap. Bapak mau ke belakang dulu atau sudah siap langsung saja? Tadi sudah sarapan? Sudah, oke. Kalau belum, boleh sarapan dulu ya. Oke. Sekalian traktir saya ya. Baik Pak Oren, oke. Sekarang Bapak, sekarang Bapak Ibu kita buka ini. Ya, alat sudah lengkap semua. Bapak Ibu pegang IA1, IA2, IA3. Nah, IA1, IA2, IA3. Nah, ini untuk menggali yang demonstrasi ya. Nah, dari 3 form ini, kita sebagai asesor memberikan form IA02. Nah, Bapak Urin, ini tugas praktik demonstrasinya. Bapak silakan baca. Perhatikan waktunya. Berapa menit ini? Berapa? 90 menit ya. 90 menit. Silakan dibaca. Kalau ada yang tidak paham, silakan ditanyakan. Ya. Sudah? Oke? Baik. Ini bisa saya ambil? Saya. Setelah dibaca, silakan Pak Uren, waktunya 90 menit. Silakan praktik demonstrasi. Praktiklah dia. Kita sebagai asesor menilai dengan IA01. Ya. Apakah beliau bisa ini melakukan ini ya. Kalau bisa maka coret pada kolom kompeten. Begitu juga sebaliknya, kalau tidak bisa kolom BK. Baik Pak Oren, waktunya sudah habis ya, terima kasih. Nah kemudian di sini ada IA03 Bapak Ibu. IA03 ini sifatnya sangat fleksibel ya, tapi di dalam panduan ini ya, kebanyakan pertanyaan mendukung observasi ini ditanyakan sebelum asesmen atau setelah asesmen ya. Jadi jangan terlalu banyak bertanya ketika asesmen praktek. Kalau memang itu
sangat urgent baru dilakukan. Itu ya. Oke, silakan pastikan ini nanti ditanyakan. Anggap saya sudah bertanya ya, sehingga sudah semua saya isi penilaiannya. Baik Pak Oren, terima kasih Bapak sudah mempraktekkan. Ya. Kemudian IA 11 ini Bapak Ibu, kan ada IA 11 nih, ini dilewati karena ini diisi oleh orang lain pada saat lakukan peninjauan. Nanti kita lakukan ya. IA 11 lewati. Ini mana Pak? Pertanyaan tulisnya mana? DPT-nya mana Pak? Tidak ada di sini. Oke, anggap ini ya. Silakan mencari ya. Nah, selanjutnya Pak Oren. Sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab. Ya, jadi Bapak ada pertanyaan. Ya. Kemudian ini lembar jawabannya. Silakan dikerjakan dalam waktu 60 menit, gitu ya. Dikerjakan oleh asesi Bapak Ibu. Maka kita sebagai asesor sambil menunggu itu, kita boleh memeriksa dokumen ini. Ya, mungkin ada yang terlewat, tanda tangan, tanggal dan seterusnya. Ya, periksa. Oke, sudah Bapak? Waktunya sudah habis. Terima kasih. Nah, kita ambil kembali Bapak Ibu. Ya, sudah kita ambil. Kemudian kita menyampaikan ke asesi. Pak Oren, dari 2 sesi tadi, ya, maka sekarang saya akan memasuki sesi untuk merekam ini ya. Artinya merekam itu saya akan menyimpulkan ya bagaimana rekomendasinya nanti. Bapak boleh tunggu dulu di luar ya kurang lebih 5-10 menit ya. Jangan jauh-jauh Pak ya. Nanti hilang bahaya. Tunggu di luar, nanti kalau sudah siap nanti akan dipanggil oleh tim LSP. Terima kasih. Tunggulah di luar Bapak Ibu. Kita sebagai asesor memastikan kembali ya. Memastikan kembali apakah asesi kita rekomendasikan kompeten atau belum kompeten ya. Dari jawaban tadi kita periksa, kalau memang sudah oke semuanya berarti kompeten ya. Nah, anggap ini sudah oke. Nah, sekaligus kita menyelesaikan form yang ketiga ya. Kelompok yang ketiga dibuatlah pada rekaman ya. Pada rekaman asesmen ini di sini dilengkapi angka 02 itu ya. Di kotak itu Bapak itu unit kompetensi ini ditulis ya, apa unit kompetensinya ya, boleh diketik, boleh. Kemudian dicontreng pada observasi demonstrasi dan pertanyaan tertulis kalau pakai DPT. Kalau pakai lisan ya yang di lisan ya, dicontreng. Nah kemudian rekomendasinya apa? Rekomendasi hasil asesmen kompeten atau belum kompeten, itu jangan sampai terlewat. Nah ini kesimpulannya ya. Kalau sudah merasa kompeten, apa direkomendasikan kompeten, maka dicoret saja yang belum kompeten. Kemudian tindak lanjut yang dibutuhkan, kalau memang kompeten berarti tinggal contreng itu Bapak Ibu. Bukti-bukti yang hasil asesmen cukup atau memadai ya, pelihara kompetensi agar lebih profesional. Nah begitu juga sebaliknya, kalau misalnya asesinya belum kompeten, contreng yang di bawahnya ini, bukti belum cukup memadai pada unit kompetensi atau KUK yang mana, ditulis nanti di sana. Kemudian komentarnya, tingkatkan kompetensi Anda atau ambil kompetensi pada kualifikasi berikutnya. Ya, nah kemudian kalau belum kompeten berarti perlu dilakukan asesmen ulang. Ini tinggal dicoba saja ya. Nah kemudian Bapak Ibu tanda tangan dan diisi tanggal. Nah sekarang sudah selesai ini Bapak Ibu. Ya, selesai ini panggillah asesinya. Silakan Pak. Sorry. Baik Pak Oren, terima kasih. Silakan udah Pak. Terima kasih sudah menunggu ya. Gimana perasaannya? Hah? Perasaannya terlalu lama menunggu. Terlalu lama menunggu ya. Menunggu siapa Pak? Oke. Pak Oren, baik, saatnya saya akan menyampaikan hasil ya dari proses assessment tadi. Jadi, nah kita review Bapak Ibu. Ya, kita review. Bapak Oren tadi di dalam proses assessment, yaitu ketika Bapak melakukan demonstrasi, luar biasa sekali ya. Bapak merancang pengalamatan jaringan ini luar biasa ya, sampai kakinya tidak menyentuh lantai ya. Karena Bapak pakai sepatu gitu. Kakinya tidak sentuh lantai ya. Nah dari proses tadi luar biasa,
sangat profesional ya, sehingga di dalam proses demonstrasi Bapak Oren saya nyatakan bisa atau kompeten untuk merancang pengalamatan jaringan. Begitu juga pada saat tanya jawab, dari 10 pertanyaan Bapak menjawab 11 ya Pak, yang benar ya. Luar biasa. Lebih 1 ya. Luar biasa. Nah, sehingga secara kesimpulan, sampaikan kesimpulannya Bapak Ibu ya. Secara kesimpulan dibacakan dari rekaman asesmen ini. Bapak Oren pada skema merancang pengalamatan jaringan saya rekomendasikan kompeten. Oke ya. Kemudian Bapak tolong pelihara kompetensinya. Dibacakan dari sini Bapak Ibu. Jangan hafal ya, baca dari sini. Ya. Pelihara kompetensi Bapak agar lebih profesional lagi dan juga tingkatkan lagi sehingga nanti ke depannya Bapak bisa mengikuti asesmen kompetensi pada kualifikasi yang lebih tinggi. Ya. Bapak setuju dengan rekomendasi saya Pak? Setuju ya? Oke, kalau memang setuju, tolong ditandatanganlah pada rekaman ini. Nah, kemudian bagaimana kalau belum kompeten Bapak Ibu? Kan itu ya. Nah, kalau belum kompeten, jadi kita sampaikan maaf sekali Bapak Oren, berdasarkan pengamatan tadi, ya, apa yang Bapak lakukan, sampaikan kekurangannya apa. Dia kurangnya pada KUK yang mana? Tadi Bapak belum bisa melakukan pada KUK ini, dan seterusnya. Ya, disampaikan dari hasil checklist observasi tadi. Ya. Oke, Bapak menerima tidak Bapak? Ketika hasilnya menerima ya. Nah, itu bagus Bapak. Artinya apa? Form banding Bapak Ibu itu bukan form yang diobral ya. Form banding itu adalah senjata terakhir kita ketika memang itu sangat terdesak. Ya. Kenapa? Karena kredibilitas Bapak Ibu sebagai asesor dipertaruhkan. Kalau sampai ada banding artinya tanda tanya gitu ya. Kalaupun asesinya belum kompeten, di sanalah tugas Bapak Ibu menjelaskan dengan baik di mana kekurangannya dia, dan sampaikan dengan baik. Jangan jualan form banding. Gimana Bapak mau banding gitu? Jangan ya. Paham ya? Jadi form banding itu jangan dijual. Oke? Oh iya Pak, saya memang kurang itu, saya merasa. Biar sampai seperti itu Bapak Ibu kondisi. Ya. Oke, baik Bapak Oren, terima kasih sudah menerima hasilnya ini. Kemudian, ini sudah selesai Bapak Ibu. Diambillah form umpan balik. Ya. Bapak Oren, dari proses assessment yang telah kita lakukan, ya, maka sekarang saya akan meminta feedback atau penilaian Bapak kepada saya khususnya sebagai asesor agar kedepannya mampu melakukan tugas agar lebih baik lagi. Nah, sehingga mohon Bapak diisi umpan balik ini ya, silakan berikan penilaian sesuai dengan sejujur-jujurnya ya. Jadi Bapak jangan khawatir.